tim gerak PKK Desa Bidekso. Sebelumnya dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama. Kita hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi gendut tim gerak PKK Desa Bidekso kita nyatakan dibuka. Selanjutnya waktu dan tempat kami aturkan pada ibu pengacara dan tim dari Kecamatan Buyoyo. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebesarnya apabila banyak kekurangan. Kami selaku ketua tim gerak PKK Desa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu tim penggerak PKK Kecamatan Buyoyo yang pada pagi hari ini diwakili oleh Bunda Winarni, Bu Wiwit, kalian Bu Witi, kenalan sih enggak? Jadi mengucapkan selamat datang Sugeng Rawuh di Desa Bidekso. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bidekso beserta jajaran pengurus dan anggotanya, beserta ibu-ibu atau bapak sekalian yang sudah berkenan rawuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bahwa pada kesempatan pagi hari ini, sebelumnya marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita semua masih diberi suatu kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan tersebut berupa kesempatan, berupa kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim di Pendopo Balai Desa ini dalam rangka memenuhi undangan dari tim penggerak PKK Desa Bidekso, yaitu dalam acara sosialisasi genduk PKK Wonogiri. Kalau berbincang lebih masalah genduk ini pun genduknya cawe tak cilik gitu. Makanya genduknya cawe tak yang cilik. Ibu-ibu semua yang saya hormati, bahwa terkait adanya kegiatan genduk yang berada di tingkatan desa, maka untuk itu terkait dengan tertib administrasi kependudukan ini didengungkan, disosialisasikan lewat beberapa jalur dengan tujuan bukan dari warga masyarakat ataupun penduduk. Ini ada beberapa dokumen ini nanti bisa yaitu berisiko hukum. Dan makanya tujuan daripada pemerintah dalam hal ini dari pusat, yaitu di Kementerian Dalam Negeri sampai dengan di tingkat bawah, yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri bekerja sama dengan kecamatan dan desa, ini melaksanakan satu program yaitu tertib administrasi kependudukan agar kepastian hukum dari penduduk ataupun warga negara ini bisa. Kelahiran Tri Lestari grup E misalnya, di KTP KK-nya Tri Lestari, itu kan walaupun hanya satu huruf terkait dengan rebutan warisan dan sebagainya, terkait administrasi kependudukan yang mana dilewatkan pada adik-adik PKK ini dan juga bisa mensosialisasikan kepada warga masyarakat tentang arti pentingnya terkait administrasi kependudukan. Nah, kita juga boleh bangga ibu semuanya rata desa, Mas Agus ini sangat konsen sekali, bahkan terkait dengan kegiatan identitas kependudukan digital ini. Setiap beberapa kali ada event ataupun pertemuan ini dia hadir
untuk bisa yaitu mendekatkan diri agar warga masyarakat yang sudah mempunyai KTP ini bisa bulan yang lalu, ya Bu ya? Ya, sudah kami sampaikan, kami sosialisasikan saat pertemuan PKK di Kecamatan Giriwoyo. Kami sampaikan kepada saat itu yang hadir adalah Bu Ketua dan Bu Sekretaris. Ya. Itu dari Kabupaten sendiri juga sudah mewanti-wanti setelah ada sosialisasi yang disampaikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Maka untuk tim penggerak PKK Kecamatan harus segera meneruskan ke desa kelurahan di wilayahnya masing-masing. Sebelumnya ini adalah salah satu yang berkaitan juga dengan program prioritas dari Pokja 1 tim penggerak PKK Kabupaten Wonogiri. Pokja 1 mana? Napa nggih Bu yang berkaitan dengan gendut? Ya, sebelum ada gendut PKK, dari prioritas program PKK Kabupaten Wonogiri juga sudah punya program sendiri yang namanya salah satunya adalah ISA. ISA dari program prioritas Pokja 1. Ini berkaitan dengan napa Bu? Napa Bu? Apa itu ISA? Browsing dulu. Ya, intinya sama Ibu. Jadi antara kisah dan genduk PKK itu sama-sama membahas tentang ketertiban atau adminduk, ya. Di mana di dalamnya itu ada tadi yang sudah panjang lebar disampaikan oleh beliau Bapak Sekretaris Desa Pidekso terkait dengan KTP yang nantinya juga diaktifasi IKD, kemudian KK, akte, nanti juga akan ke sertifikat juga ya Bapak Sekdes ya. Nah, semua administrasi itu masuk di dalam aplikasi IKD. Makanya semuanya itu diminta untuk bisa aktivasi IKD di handphonenya masing-masing. Mungkin ada pertanyaan sih mboten kayak dengan HP pripun. Nah, masih tetap bisa ya Bu nggih, karena nanti akan dilayani oleh admin dari desa ya Bapak nggih. Akan dilayani dari admin desa yang nantinya akan muncul password yang hanya panjenengan yang bisa mengaksesnya, jadi tetap aman. Ngoten nggih Bu nggih. Kemudian kenapa sih kok PKK harus dilibatkan? Nah niku. PKK dilibatkan karena untuk saat ini PKK itulah yang menjadi garda terdepan yang nantinya akan langsung berhadapan dengan warga. Nggih ta Bu? Harun apa mawon Bu sing jenengan urusi terkait dengan kader-kader niku. Nah, pun pokoknya sedaya ngalah-ngalahke perangkat desa lho Pak. Nah, pokoknya saya yakin kader desa itu data warga mulai sing saking lahir, gitu Bu, saking lahir sampai lansia sing paling sepuh saya yakin panjenengan punya apa? Saya yakin itu. Sing lahir sinten, tanggal lahir pinten, wonten men panjenengan gadah datane. Berapa bulan tahu? Okay. Makanya untuk PKK Kabupaten Wonogiri ini punya inovasi terbaru yaitu untuk genduk PKK untuk lebih lagi bisa tertib terkait dengan administrasi kependudukan. Panjenengan selaku kader dimintai tolong untuk bisa menyampaikan yang pertama itu untuk diri sendiri, yeah. Yang pertama untuk diri sendiri, jangan sampai panjenengan menyampaikan, mensosialisasikan terkait dengan administrasi kependudukan. Dalam hal ini adalah aktivasi IKD, tapi panjenengan dereng aktivasi. Catatan. Untuk kader yang rawuh sudah semua saat ini sudah IKD. Ada yang belum? Yang baru.
Oke, nanti yang baru bisa langsung merapat ke admin desa untuk aktivasi IKD. Mungkin ada yang tanya, Bu Fitri ini ngomongnya apa ya wis? Sudah, Bu, alhamdulillah. Insya Allah saya kemungkinan mungkin masuk di 10 pertama di kecamatan karena saat itu baru masuk untuk kasih pelayanannya itu masih Bu Ulin, ya, Bu Ulin. Waktu itu masuk saya delalah pas sewaktu kecamatan langsung difoto. Nah niku langsung difoto langsung jadi pun tahun pinten belum kesupen. Ketika kita sudah punya aktivasi di sini kita aman nggih mau mensosialisasikan terkait dengan aktivasi IKD baik itu di tingkat desa maupun di tingkat dusun RT RW aman seperti itu. Jadi monggo panjenengan nanti setelah ini tugasnya adalah dari desa dengan dipimpin dari Bu Ketua untuk mungkin bisa dibuat tim atau sarang-sarang menindaklanjuti terkait dengan sosialisasi bentuk PKK ini untuk turun ke dusun-dusun. Desa enak Pak ngomong pintu. Sanese sedesa wonten sing 12. Ya niku untuk desa saya yakin pasti cepat selesai. Ya. Semangat gitu saya tidak akan mengharuskan bahwasanya untuk puasa ini selesai, tidak Bu, karena kecamatan saja tidak selesai masih tidak apa-apa nanti setelah untuk bulan depan di bulan April boleh monggo mawon. Yang penting nanti panjenengan meneruskan terkait dengan sosialisasi bentuk PKK ini ke dusun-dusun yang ada di wilayah Itexo. Monggo mau sarang-sarang apa dibikin tim kantor kecamatan, monggo. Syukur bagi nanti dari desa bisa mendampingi Bapak, mungkin bisa langsung jemput bola istilahnya bagi mungkin warga yang berhalangan tidak teng balai desa, dari desa bisa yang merapat ke dusun akan lebih baik lagi kemudian di sini akan kami bacakan sekilas terkait dengan materi genduk PKK. Yang pertama-tama itu adalah kita memahami dulu bersama gitu apa yang sebenarnya terkait dengan genduk PKK Wonogiri ini. Genduk PKK Wonogiri ini berarti adalah gerakan Adminduk Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonogiri sebagai pelaksanaan program kerja KISA Keluarga Indonesia Sadar Adminduk Kependudukan oleh Tim Penggerak PKK Pusat. Jadi seperti tadi yang kami sampaikan Ibu, gerakan Adminduk Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonogiri bertujuan mewujudkan ekosistem Dukcapil dengan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam lingkup keluarga tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan tertib seperti KK, KTP, akte kelahiran, KIA, akte kematian, dan IKD agar mudah mengakses layanan publik, jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi. Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonogiri, kecamatan maupun desa dan kelurahan sampai tingkat Dasawisma adalah sebagai duta kearifan lokal di Dukcapil Wonogiri. Nah, sebagai duta kearifan lokal di Dukcapil Wonogiri, kita memiliki tugas diantaranya yang pertama adalah tertib adminduk pribadi serta mengajak seluruh anggota keluarga dan anggota tim penggerak PKK untuk tertib adminduk. Kemudian yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa layanan adminduk ini gratis. Ya.
selesai di tingkat desa dan mandiri melalui aplikasi Telunjuk Sakti atau IKD. Yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa permasalahan admin dapat terselesaikan melalui aplikasi konsultan di loket desa atau kelurahan. Dan yang terakhir, yang nomor 4, memberikan saran kepada pemangku kepentingan demi terwujudnya pelayanan admin yang prima di desa atau kelurahan dan di tingkat kecamatan. Nah, jadi ada 4 ya Bu, ada 4 tugas kita yang tadi kita menjadi duta kearifan lokal terkait dengan Disdukcapil Wonogiri. Kemudian di sini ada juga visi dan rencana aksi nyatanya gitu ya. Untuk yang pertama, visinya itu adalah setiap keluarga di Wonogiri memiliki dokumen adminduk yang lengkap dan valid, okay? Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekdes, okay? Jadi dengan adanya administrasi, tertib administrasi ini diharapkan punya data yang lengkap dan valid. Satu data, ya tunggal datanya satu saja, bukan kata-kata. Untuk kemudian peran ibu PKK di Dasawisma itu yang pertama adalah sebagai edukator, ya. Jadi panjenengan wajib untuk menyebarkan informasi yang benar. Aku malah medeni ya Bu ya. Nek lagi ngomong kok malah anu. Nah, itu. Kemudian yang kedua, menjadi narasumber bagi tetangga. Nah, saya yakin ini pasti ada salah satu dari panjenengan itu yang sering menjadi pusat pertanyaan. Misalkan Putri atau Bu Ketua atau Bu Gianti, pasti setiap ada yang butuh informasi itu nek ajeng tanget mungkin teng desa niku tesih oke wong isin wedi. Akhirnya tanya terlebih dahulu ke Putri, Bu Polo maupun Bu Carik karena mungkin merasa lebih nyaman. Nah, jadi panjenengan itu menjadi sumber, narasumber dari para tetangga gitu. Kemudian yang kedua, membimbing, yang ketiga, membimbing yang belum paham. Ya, untuk itu, mari sebelum kita menyampaikan ke warga itu kita mempelajari lebih detail terkait dengan bentuk PKK. Kemudian yang kedua, sebagai monitor, ya, di mana ini kita harus memantau perkembangan di lingkungan, ya. Jadi kita memantau, ya, Bu, siapa saja sih warga di lingkungan kita itu yang belum tertib administrasi kependudukannya. Mungkin ada warga yang tercecer, mungkin ada yang belum ber-KTP, nah itu. Atau mungkin ada yang kakaknya belum berbarcode. Nah, itu kita punya tugas juga di sini untuk memantau itu, gitu ya. Jadi sekarang itu untuk kakak kan harus berbarcode, ya Bu ya. Jadi monggo bisa dicek kalau masih tanda tangan dan itu masih belum dianyarke istilahnya. Monggo terutama untuk yang di kantor PKH, gitu ya. Yang di kantor PKH itu pasti dari pendamping itu diminta untuk merubah kakak menjadi berbarcode. Oke, semua antar barcode di bawah nih, terus buatan tanda tangan lagi seperti itu. Kemudian melaporkan kendala yang ditemui. Nah ini, misalkan ada kendala yang panjenengan temukan di wilayah panjenengan catat, kemudian panjenengan sampaikan ke desa. Karena mungkin panjenengan tidak bisa mengatasinya, gitu ya. Ini perlu tidak lanjuti sampai di tingkat desa, mungkin malah sampai di kecamatan ataupun sampai ke Disdukcapil sendiri. Ya. Kemudian yang keempat adalah memberi masukan untuk perbaikan layanan. Nah, mungkin ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan perbaikan data itu tadi, selain kakak yang berbarcode itu monggo mungkin bisa dicek terkait dengan data yang lain.
lain, yaitu mungkin pendidikan ya Bu ya. Pendidikan itu kadang-kadang lepas dari pengawasan ya Bu. Ketika kita itu merubah kakak, itu merubah mungkin hanya yang poin-poin pentingnya saja. Mungkin ada yang pindah, ada yang masuk dan sebagainya. Tetapi untuk pendidikan, putrane panjenengan yang ternyata sudah lulus SMA, mungkin kuliah, itu kok di kakak itu masih belum tamat SD. Banyak Bu. Nah itu akhirnya bisa menjadikan tingkat pendidikan di daerah kita itu menjadi rendah. Padahal jane nggih paling tidak lulus SMA. Tapi berhubung pada saat merubah kakak itu kok tidak dirubah. Nah niku di sana taunya ya data yang masuk. Jadi monggo bisa dicek dari diri kita sendiri, dari kakak kita sendiri. Kemudian ke kakak keluarga kita mungkin baik, Bilik, Mbak Yu, adik dan sebagainya. Baru nanti kita ke tetangga sekitar. Ngaten nggih Bu ya? Kemudian targetnya ya. Yang pertama adalah target individu. Dokumen pribadi lengkap 100% ya. Ini saya yakin ya, dokumen panjenengan pasti lengkap. Kemudian keluarga inti juga lengkap. Kemudian terupdate ya Bu dalam kondisi terbaru seperti tadi yang saya sampaikan ya Bu ya. Terbaru jadi mulai dari status, kemudian pendidikan, pekerjaan dan sebagainya itu kalau ada perubahan monggo segera untuk dirubah, cukup sampai di tingkat desa gratis panjenengan mriki piyambak pun gampil. Ngoten nggih Bu? Kemudian untuk target Desa Wisma 100% kepala keluarga memiliki pemahaman yang benar ya, terkait dengan tertib administrasi kependudukan. Kemudian 100% keluarga telah melengkapi dokumen ya, seperti itu. Nah, untuk target PKK-nya yang pertama adalah menjadi contoh keberhasilan gerakan Adminduk. Nah, monggo nanti untuk Desa Pidekso kami sampaikan ini perdana ya Ibu. Perdana untuk sosialisasi genduk PKK ini adalah Desa Pidekso untuk Kecamatan Giriwoyo seperti itu. Kemudian melahirkan kader-kader Adminduk di setiap desa. Nah, panjenengan adalah kader Adminduk, ya Bu. Panjenengan adalah kader Adminduk di Desa Pidekso. Kemudian yang ketiga mendorong inovasi pelayanan di tingkat desa. Apa saja inovasi terkait dengan pelayanan yang ada di Desa Pidekso panjenengan harus tahu. Kemudian panjenengan juga ikut mensukseskan inovasi terkait dengan pelayanan yang ada di Desa Pidekso. Kemudian untuk komitmen bersama, mari kita bersama-sama menyatakan komitmen. Yang pertama adalah ingat-ingat ya, saya akan melengkapi dokumen keluarga saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan membantu tetangga dan saudara. Yang ketiga, saya akan menjadi duta Adminduk di lingkungan saya. Yang keempat, saya akan menjaga dokumen dengan baik. Nah, itu komitmen panjenengan selaku kader Adminduk di Desa Pidekso. Ngaten nggih Bu nggih? Nah, untuk yang lain saya rasa tidak perlu saya sampaikan. Ini hanya terkait dengan dokumen apa saja tadi sudah disampaikan ya. Kemudian yang pertama adalah membuat salinan digital. Jadi dengan HP ada scan-nya. Nah, scan semua dokumen yang penting. Di-scan bukan di foto biasa, tapi di-scan ya, beda. Di-scan kemudian di-backup di beberapa tempat. Itu akan mengamankan data kita. Kemudian yang kedua, dokumentasikan nomor penting dengan cara mencatat nomor dokumen di tempat terpisah.
Kemudian menyimpan fotokopi di tempat yang berbeda dengan asli. Ini Bu yang penting. Memisahkan fotokopi dengan yang asli. Seringkali kejadian, apalagi untuk yang kakak sekarang ini kan warnanya petak gitu ya, warna putih sami, gitu Bu. Sami kalian yang asli sama fotokopi itu hampir tidak bisa membedakan. Kecuali kalau biasanya kita fotokopi itu mestinya tukang fotokopi itu ngegemi kertasnya F4. Itu beda karena lebih panjang. Untuk yang kakak asli itu kertasnya adalah ukurannya A4, lebih kecil. Kalau fotokopinya itu bisa kita membedakan. Tapi nek pun sami-sami kertasnya A4 itu akan sulit sekali membedakan karena memang benar-benar tidak bisa dibedakan. Napa mulai simbah-simbah yang ngapunten sing pun sepuh nggih. Dados monggo niku panjenengan bisa mensiasati ini tadi. Yang pertama memisahkan dokumen yang asli dengan fotokopi, kemudian jangan lupa untuk ngepreske, dilaminating. Nah, kalau sudah dibungkus laminating pasti bisa dengan gampang membedakan. Tapi kadang-kadang dia mboten simpel. Nah niku. Jangan lupa sebelum dipres kan tapa asma riyen wonten nggih sing dipres nggih mboten di. Nah. Jadi monggo itu adalah beberapa tipsnya. Menyimpan fotokopi di tempat yang berbeda dengan aslinya dipisah. Kemudian beritahu anggota keluarga di mana kita menyimpannya. Siapa tahu nanti putra putri ini panjenengan niko bertahan tapi jenengan itu tidak betul pas betul dalam. Nggak bingung timbang diurak-arik. Nah, mungkin di jenengan niko lenduk iki sing asli, iki sing fotokopi ada di sini nek kapan suatu saat membutuhkan. Jadi enak. Kemudian yang ketiga, prosedur jika hilang atau rusak. Nah, niki. Yang jelas yang pertama itu lapor ke pihak desa, lapor ke pihak desa, kemudian membawa bukti pendukung, kemudian mengikuti proses penggantian dengan sabar, kemudian evaluasi penyebab kejadian untuk pencegahan. Nek hilangi niku karena dibawa pada saat mengurus sesuatu dan itu sebabnya karena kita memang harus membawa pada saat kita pergi dari rumah. Dan niku, nah niki menawi rusak, biasanya rusak apa Bu? Raya. Ya, jadi monggo hati-hati saat menyimpan dokumen penting. Yang perlu diingat, dokumen yang terawat baik adalah cermin keluarga yang tertib dan bertanggung jawab. Ini adalah warisan administrasi yang akan sangat berguna untuk anak cucu kita. Nah, kemudian sertifikat tanah itu. Dan ini warisan yang sangat penting dan berguna adalah sertifikat tanah. Dados ampun ngantos hilang ataupun rusak. Sebagai penutup, untuk gerakan Adminduk PKK Wonogiri ini adalah bukti bahwa perubahan besar dimulai dari hal yang terkecil, mungkin apa enggak? Jadi dari hal yang terkecil ini akan membawa perubahan yang sangat luar biasa. Dari kesadaran satu ibu akan menjadi kekuatan di dalam satu keluarga. Dari satu keluarga akan menjadi kekuatan di dalam satu RT. Dari satu RT akan menjadi kekuatan di satu desa. Dan dari 294 desa kelurahan di Kabupaten Wonogiri akan menjadi kabupaten dengan administrasi kependudukan yang terbaik. Itulah kenapa kita diwanti-wanti untuk mensosialisasikan terkait dengan genduk PKK ini sampai ke tingkat RT maupun desa wisma. Kemudian kita tidak hanya mengurus dokumentasi, kita tidak mengurus dokumen, kita sedang membangun peradaban administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel. Kita sedang menyiapkan dasar yang kuat untuk pembangunan Wonogiri yang lebih maju. Untuk itu mari kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga sendiri,
dari lingkungan sendiri. Satu ibu, satu keluarga, satu Wonogiri yang tertib admin. Salam administrasi, salam adminduk, salam ketertiban, salam kemajuan Wonogiri. Ya, itu ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita akan menyuarakan bersama terkait dengan nilai-nilainya tadi, ibu. Apa tadi, Bu? Satu ibu, satu keluarga, satu Wonogiri yang tertib adminduk. Salam adminduk, salam ketertiban, salam kemajuan Wonogiri. Kita bisa video? Bisa berdiri? Monggo berdiri. Kedua PKK Kabupaten Wonogiri. Satu ibu, satu keluarga, satu Wonogiri yang tertib adminduk. Membacakan SK Bupati Wonogiri terkait dengan gerakan Gendo PKK Wonogiri. Saya bacakan saja. Bupati Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Keputusan Bupati Wonogiri nomor 072.3/40/HK 2026 tentang penetapan Gendo PKK Wonogiri sebagai inovasi di Kabupaten Wonogiri. Bupati Wonogiri menimbang A. Bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib admin di Kabupaten Wonogiri perlu dilaksanakan inovasi. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, perlu menetapkan keputusan Bupati Wonogiri tentang penetapan Gendo PKK Wonogiri sebagai inovasi di Kabupaten Wonogiri. Mengingat 1, 2, 3 dan seterusnya. 9. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat nomor 15/PKK PST /8/2021 tentang hasil Rakernas 9 PKK tahun 2021 memutuskan menetapkan ke-1 menetapkan Gendo PKK Wonogiri sebagai inovasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonogiri untuk pelaksanaan program kerja Kisah Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dari Tim Penggerak PKK Pusat. Kedua, maksud, cara kerja dan dampak dari Gendo PKK Wonogiri sebagaimana tersebut diktum ke-1 tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wonogiri. Keempat, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 6 Februari 2026 Bupati Wonogiri Setio Soekarno. Lampiran keputusan Bupati Wonogiri nomor 072.3/40/HK 2026 tentang penetapan Gendo PKK Wonogiri sebagai inovasi di Kabupaten Wonogiri. Maksud, cara kerja dan dampak inovasi Gendo PKK Wonogiri. A. Maksud, Gendo PKK Wonogiri merupakan gerakan adminduk Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonogiri sebagai pelaksanaan program kerja Kisah Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Tim Penggerak dari Tim Penggerak PKK Pusat. Gerakan adminduk Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonogiri yang bertujuan mewujudkan ekosistem Dukcapil dengan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam lingkup keluarga tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan tertib seperti KK, KTP, akta kelahiran, KIA, akta kematian, dan IKD agar mudah mengakses layanan publik, jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik. Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan,
desa, kelurahan sebagai sampai Dasawisma sebagai duta kearifan lokal di Dukcapil Wonogiri. B. Cara kerja. Duta kearifan lokal di Dukcapil Wonogiri memiliki tugas: A. Tertib administrasi pribadi serta mengajak seluruh keluarga dan anggota TPPKK untuk tertib admin lengkap dalam kepemilikan dokumen admin dan tertib pemutakhiran dokumen admin. B. Memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa layanan admin gratis selesai di desa kelurahan dan mandiri melalui aplikasi Telunjuk Sakti atau IKD. Yang C. Memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa permasalahan admin dapat terselesaikan melalui aplikasi konsultan di loket desa kelurahan. D. Memberikan saran kepada pemangku kepentingan demi terwujudnya admin yang prima di desa, kelurahan, dan kecamatan. C. Dampak dari inovasi ini adalah terwujudnya ekosistem di Dukcapil. Bupati Wonogiri Setio Soekarno. Demikian SK keputusan Gerakan Inovasi Genduk PKK yang sudah disepakati, dan saya khususnya mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia kami hormati, demikian tadi yang bisa kami sampaikan terkait dengan Genduk PKK Wonogiri. Oh, seperti itu. Dalam bayangan genduk kita jadi orang Wonogiri, taunya genduk itu nggih mari alit ngoten niku nggih. Dan ini malah kula angsal kata-kata baru. Kula cirose genduk witri, terus wonten enten pengurus wis cah cilik dhewe gelala sosialisasi terkait genduk dari genduk witri. Nggih. Ngaten nggih Ibu, banyak sekali yang ternyata yang kami sampaikan tadi menyita waktu panjenengan. Telah kami sampaikan, yang jelas ini tugas kami yang mau tidak mau ya juga harus kami laksanakan. Banyak salah kekurangan dari kami selaku tim penggerak PKK Kecamatan Giriwoyo, mohon maaf. Tetap semangat datang panjenengan semua untuk mensosialisasikan terkait dengan genduk PKK ini sampai di tingkat yang paling bawah, dusun RT maupun di tingkat desa wisma. Ngaten nggih Ibu, makaten saking kula akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke pembawa acara. J. Matur sangat Ibu tim saking Giriwoyo, Bu Witri sama Bu Binarni. Kula namung saged matur suwun mbok bilih mangke selanjutipun kita mohon Ibu Kader jadwalipun pertemuan dusunan nggih Bu. Mungkin kula kaliyan pengurus asale tindak teng dusun-dusun. Mungkin lebaran kadose nggih harus rampung April. Soalnya niki gitu ya laporannya Bu Witri nanti dirampung nggih. Cukup sekian dari kami, mungkin selanjutnya ditutup oleh Bu Sedes. Ibu-ibu yang kami hormati, acara pada hari ini sosialisasi Genduk PKK Wonogiri telah selesai. Maka pertemuan pada hari ini mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo foto bersama dulu Bu.